Halo sahabat Bema TV. Masih ingat dengan Bapak Mario Teguh atau nama aslinya Der. Sis Mariono Teguh, MBA atau lebih dikenal sebagai Mario Teguh, lahir tanggal 5 Maret tahun 1956 adalah seorang motivator dan konsultan berkebangsaan Indonesia. Lama tak muncul motivator Mario Teguh. Esok akan diperiksa Polri, saksi kasus penggelapan robot trading Net 89. Dari Tempo, Jakarta. Mario Teguh akan melakukan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri mengenai kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang robot trading Net 89 pada Kamis, tanggal 10 November tahun 2022. Pemberitaan ini dilontarkan oleh Kasubdit 2 Dirtipideksus Kombes, Chandra Sukma Kumara. Mario Teguh, Kamis tanggal 10 November tahun 2022 dijadwalkan diambil keterangannya sebagai saksi oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, sebagai saksi kasus dugaan penipuan dan penggelapan robot trading Net 89. Sudah kita layangkan panggilan untuk hari Kamis tanggal 10 November. Jam 10, kata Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Chandra Sukma Kumara, tanggal 8 November tahun 2022. Menurut Chandra, pemeriksaan kepada Mario Teguh untuk menggali pelatihan yang sempat diberikan kepada tersangka kasus penipuan Net 89, Reza Paten. Yang sesuai dengan keterangan dari tersangka, bahwa Pak Mario sempat sampaikan semacam coaching gitu. Kita uraikan hubungannya apa, ujarnya. Melansir Antara News, selain motivator yang terkenal dengan ucapan, "Salam super", panggilan juga dilayangkan kepada Adi Perkasa yang sama-sama melakukan pemeriksaan pada lusa, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sontak berita ini pun mengejutkan publik lantaran sudah lama tidak muncul di depan umum, secara tiba-tiba Mario Teguh muncul membawa kabar tidak baik. Untuk mi-recall kembali sosok presenter Kick Andi ini, simak profilnya berikut ini. Profil sang motivator Mario Teguh. Mario Teguh yang memiliki nama asli Sis Mariono Teguh merupakan seorang motivator dan konsultan asal Indonesia. Motivator berdarah Makassar yang lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1956 ini dikenal karena keahlian dan kecerdasan menjadi presenter di salah satu stasiun televisi swasta dengan memberikan kata-kata bijak. Sebenarnya, kecerdasan dan keahlian Mario Teguh sudah terlihat sejak remaja. Buktinya, pada 1975 ia berhasil mengenyam pendidikan arsitektur, New Trier West High, setingkat SMA Amerika Serikat. Usai lulus dari New Trier West High, Mario Teguh kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikannya di jurusan Linguistik dan Pendidikan Bahasa Inggris, IKIP. Setelah itu, ia kembali melanjutkan pendidikannya di Jepang dan mengambil jurusan International Business di Sofia University. Tidak pernah puas atas kecerdasannya, setelah berhasil lulus dari Sofia University, Mario Teguh kembali melanjutkan pendidikannya di Indiana University, Amerika Serikat. Kali itu, ia memilih jurusan Operations Systems dan lulus pada 1983 dengan gelar MBA di usianya yang masih menginjak 27 tahun. Mengutip p2k.unkris.ac.id, setelah berhasil lulus dari pendidikannya, Mario Teguh tidak langsung masuk dalam dunia hiburan Indonesia. Ia mengawali karirnya menjadi Head of Manager BIMC, Zamre AB. Wahab. Kemudian, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan memilih bekerja sebagai Head of Sales di Citibank Indonesia dari periode 1983 sampai 1986. Usai masa jabatannya selesai, ia pindah bekerja di BSB Bank pada tahun 1986 sampai tahun 1989 sebagai Manajer Business Development. Kemudian, ia mengambil tawaran untuk bekerja di Aspak Bank sebagai Vice President Marketing and Organization Development selama 4 tahun. Lalu, pada 1994, ia memutuskan untuk bekerja di Exnel Corp Jakarta sebagai seorang CEO dan senior konsultan. Berkat pengalamannya yang berkecimpung dalam dunia bisnis membuat Mario Teguh kerap menjadi pembicara dalam beberapa acara bisnis.
Salah satunya dalam acara stasiun televisi swasta, yaitu Bisnis Art di Okanel pada 2007. Keahlian Mario Teguh dalam berbicara, menyusun kalimat bijak, dan memiliki ciri khas menghibur membuatnya mendapat tawaran menjadi motivator dalam acara televisi Golden Voice. Dari sinilah, nama Mario Teguh semakin meroket dan terkenal sampai sekarang. Tidak jarang penghargaan pun berhasil diraih olehnya. Melansir muri.org, pada 2003, Mario Teguh berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai penyelenggara seminar berhadiah mobil pertama di Indonesia. Selain itu, pada 2010, ia kembali meraih penghargaan dari MURI sebagai motivator dengan halaman penggemar Facebook terbesar di Indonesia. Selain penghargaan tersebut, Mario Teguh juga dikenal sebagai seorang penulis buku, antara lain Becoming a Star, 1 Million Second Chances, dan Leadership Golden Ways. Kariernya yang begitu sukses menjadi motivator tidak sama berhasilnya dengan kehidupan pribadi Mario Teguh. Diberitakan, sebelum menikah dengan Lina Teguh, ia sempat menikahi perempuan bernama Aryani Sunarto yang kandas pada 1993. 2 tahun kemudian, ia menikahi Lina dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Audrey Teguh dan Marco Teguh.